Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum Bu Hidayah. Waalaikumsalam Pak Bas. Kita akan menjalankan sebuah supervisi akademik. Nah, sebelum kita ke supervisi akademik, kita akan berbicara tentang keinginan Ibu, apa yang ingin disupervisi. Hari ini saya ingin berbincang dengan Pak Bas tentang persiapan supervisinya Pak Bas besok kepada saya yang akan memasukkan KSE, yakni kompetensi sosial emosional kepada anak-anak dalam pembelajaran matematika, materi segi banyak. Oh, segi banyak Bu ya. Oke. Baik Bu, tujuan Ibu memilih KSE ini apa Bu? Matematika itu adalah pelajaran momok bagi anak-anak dan umumnya itu membosankan. Tapi saya akan berusaha menyelipkan KSE untuk anak-anak pada pembelajaran saya di materi segi banyak ini supaya anak-anak lebih tertarik dengan mempelajari pelajaran matematika dan juga tidak bosan sehingga pada akhirnya hasil pembelajaran akan tercapai dengan baik. Oh, begitu. Jadi saya mengulangi lagi, tujuan Ibu ingin menjadikan matematika bukan sebagai momok dan anak lebih tertarik lagi untuk mempelajari matematika, terutama di materi segi banyak Bu ya. Dan akhirnya hasil pembelajaran tercapai. Oke ya, jadi itu ya Bu ya, yang keinginan Ibu supaya matematika tidak menjadi momok dan tujuan pembelajaran utamanya di segi banyak bisa tercapai. Oke, mungkin ada hal lain Bu yang ingin disampaikan berkaitan dengan KSE ini Bu? Ya Bapak, dalam pelaksanaan besok itu saya akan memberikan anak-anak metode problem solving, artinya menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dan sehingga mata pelajaran yang mereka atau materi yang mereka pelajari itu realistis dan bermakna bagi anak-anak. Menurut Ibu, apa problem solving ini bisa bisa dilakukan oleh anak-anak Bu? Ya, saya kan ada di kelas 4, Insya Allah ini sudah awal dari kelas tinggi ya. Anak-anak sudah mempunyai nalar yang cukup bagus dan mereka Insya Allah sudah bisa menyelesaikan masalah, tapi permasalahannya ya sederhana yang sesuai dengan umur mereka. Mungkin yang terkait dengan permasalahan di kelas tentang benda-benda segi banyak. Gitu. Oke Bu, jadi poinnya bahwa Ibu ingin mempelajari, memberikan masalah yang sederhana kepada anak-anak terkait segi banyak di lingkungan sekitar Bu ya. Baik Bu, ini awal dari pertemuan kita, maka nanti kita akan lanjut di besok Bu ya untuk supervisinya. Bapak. Oke ya Bu, kita lanjut besok pagi Bu ya. Iya Pak. Oke. Ketemu besok. Oke. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum Bu Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sudah sepakat Bu ya kita mengadakan supervisi, maka nanti kita akan selesai jam 12 Ibu ya. Ya Bapak. Oke, terima kasih Ibu.
Sama-sama. Ah, Assalamualaikum Bu Ida ya. Waalaikumsalam Pak Bas. Seperti yang hasil supervisi kemarin yang kita lakukan, hari ini kita akan berdiskusi tentang apa-apa yang sudah kita lakukan bersama selama proses supervisi Bu ya. Iya Bapak. Nah, dari hal yang kemarin kita lihat ketika Ibu ingin menyampaikan tujuannya yaitu meningkatkan intensitas atau aktivitas ketertarikan siswa terhadap pelajaran matematika terutama di segitiga banyak Bu ya. Banyak ya. Nah, dari hasil yang kita lakukan saya mengamati menurut Ibu apa metode yang sudah Ibu terapkan itu bisa dicapai oleh anak-anak Bu? Alhamdulillah anak-anak sangat antusias menganalisa benda-benda yang ada di kelas maupun yang ada di sekolah. Mereka dengan antusias menganalisa kemudian mendata benda-benda di sekitar sekolah yang termasuk segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan, dan bukan segi banyak itu mereka lakukan dengan baik. Dan karena mereka kemarin melakukannya secara berkelompok, itu kemudian di tengah-tengah sebelum presentasi itu saya berikan KSE-nya itu di halaman sekolah. Saya mencoba untuk menciptakan mindfulness untuk anak-anak dengan sedikit senam dari kepala sampai kaki itu di halaman sekolah dan mereka tertawa senang. Dan KSL-nya itu seperti ini, Pak. Kepalaku selalu riang gembira. Dungklek, klek, dungklek, klek. Sampai kaki itu seperti itu dan anak-anak menyenangi, kemudian bersemangat kembali untuk presentasi. Oke, baik Bu. Di sini tadi Ibu mengatakan dan kita amat-amati bersama Bu ya. Tetapi sangat bagus sekali Bu. Sebenarnya sangat bagus sekali. Langkah seperti apa yang Ibu lakukan di saat ada anak yang tidak melakukan kegiatan KSE tadi Bu? Pada saat menjalankan tugas secara berkelompok, anak-anak memang semuanya terlihat kompak, ya, terlihat mereka sangat aktif semuanya dengan pembagian tugas yang jelas di antara kelompok mereka. Dan pada saat KSE itu memang ada satu anak lah yang kurang antusias gitu, agak malas gitu untuk melakukan gerak kepala, gerak badan, itu memang ada yang agak malas. Jadi murid saya memang 9, Pak. Di kelas 4 itu hanya 9 dan satu itu yang terlihat agak malas untuk bergerak, kemudian kurang ekspresi gitu, Pak. Nah, itu saya kemudian saya merencanakan untuk memanggil anak itu secara individual. Oke, terima kasih Bu. Jadi tadi Bu seperti yang kita lakukan bersama di dalam kelas Ibu, memang si Budi itu memang seperti itu Bu ya. Jadi si Budi memang agak malas ya. Nah, namun alangkah baiknya sebagai seorang guru di kelas kita juga memperhatikan itu Bu. Nah, menurut Ibu dalam hal pemanggilan nanti apa yang Ibu lakukan terhadap si Budi Bu? Nah, saya akan bercakap secara pribadi dengan Budi setelah selesai pelajaran. Jadi saya minta waktunya
sebentar untuk berbincang-bincang dan melakukan coaching untuk anak ini, menggali apa sebab-sebab dia kok agak enggan untuk bergerak, kemudian sepertinya kurang antusias. Kemudian yaitu saya akan menggali apa yang melatar belakangi dia seperti itu di tengah padahal teman-temannya semuanya sangat antusias. Dan Oke, saya baik. untuk menggali supaya dia sendiri itu bisa mengemukakan apa yang sebaiknya dilakukannya. Dia sadar dan kemudian dia melakukan apa yang sebaiknya dilakukan untuk berikutnya. Oke, baik Bu. Kita ke merefresh lagi Bu ya. Saya hanya mengingatkan dari kejadian kemarin Ibu. Sebenarnya apakah Ibu bukan ya ini, Ibu sudah menyiapkan metode KSE ini? Kira-kira menurut Ibu adakah langkah yang belum dilakukan pada saat kita supervisi bersama kemarin? Ya, ini dari persiapan yang saya buat, memang saya tidak menjelaskan secara detail, secara tertulis di RPP, bagaimana langkah-langkah KSE itu. Jadi langkah-langkah senam badan itu bagaimana, itu saya tidak menjelaskan. Saya hanya menyelipkan ice breaking berupa senam badan gitu saja. Nah, senam badan yang seperti apa itu saya tidak menjelaskan secara tertulis di persiapan saya di RPP saya. Saya langsung praktekkan ke anak-anak karena menurut saya anak-anak itu cukup diberi contoh begitu saja. Insya Allah semua sudah akan mengikuti. Baik Ibu. Jadi Ibu nantinya akan menuliskan kegiatan KSE ini di dalam RPP, begitu ya Bu ya? Iya. Nah, tapi begini Bu, menurut saya, Sekali lagi bagaimana iya, langkahnya. iya, begini, menurut Ibu agar kejadian siapa yang Budi tadi, sebaiknya Ibu memahami bahwa KSE ini harus menghadirkan anak secara utuh. Jadi sebelumnya anak-anak dipersiapkan terlebih dahulu. Itu saran saya, Bu. Nah, semuanya sudah bagus, Bu. Jadi dari pelaksanaan yang Ibu lakukan sudah bagus. Cuma ya itu tadi ada si Budi. Memang si Budi kan karakternya nakal, Bu. Nah, harus kita persiapkan dulu model-model anak yang seperti ini. Nah, berikutnya begini, Bu. Berkaitan dengan segi banyak. Menurut Ibu, apa anak-anak di kelas Bu kayak ini seperti apa sih pemahaman anak-anak di kelas Ibu tentang segi banyak itu? Anak-anak sudah dari da, dari praktek yang problem solving tadi, anak-anak itu sudah memahami pengertian apakah itu segi banyak, dibuktikan dengan presentasi mereka, hasil presentasi mereka 100% benar bahwa segi banyak itu suatu bangun yang dibatasi oleh sisi-sisi yang yang membentuk kurva tertutup. Itu semuanya sudah benar. Kemudian ciri-ciri segi banyak dan bukan segi banyak sudah dibuktikan dengan jawaban mereka dalam menganalisa benda-benda di sekitar kelas maupun sekolah itu sudah tepat. Jadi seperti atap sekolah yang berbentuk trapesium itu sudah digolongkan dengan segi banyak tidak beraturan. Kemudian ada jam dinding berbentuk lingkaran itu sudah digolongkan bukan segi banyak. Jadi untuk pemahaman anak-anak tentang segi banyak dari metode problem solving tadi hampirlah 90% sudah tercapai.
Nah, oke Bu, kita merefleksi atau kegiatan yang kemarin Bu ya. Mohon maaf sebelumnya Bu ya. Namun di saat lain itu ada Wati itu masih berjalan mondar-mandir bingung untuk mencari sesuatu Ibu. Pada waktu kegiatan kita supervisi. Nah, menurut Ibu apa yang dilakukan Wati ini sesuai dengan harapan Ibu atau tidak? Iya, dia kemarin itu memang mondar-mandir itu masih belum ini Pak, masih belum klop dengan kelompoknya itu mana dulu yang saya amati gitu. Apa apa kelas 40 atau kelas 5 atau ke halaman sekolah ataukah dia itu bingung dan dia belum berkoordinasi dengan teman-temannya. Sebenarnya saya itu harus melihat yang mana ya, yang eh, luar ataukah yang di kelas itu belum ada koordinasi dengan itu sih. Saya pikir masih eh, masih dalam batas wajar Bapak. Terima kasih Ibu. Nah, maka kita bisa simpulkan Pak Bu, sebaiknya kita memberi kesempatan anak untuk istilahnya beradaptasi dengan kelompoknya dulu sebelum kita memberikan perintah. Ya, ini kan juga begitu sebagai salah satu bentuk KSE agar mereka nyaman. Jadi hal-hal yang terjadi seperti Wati itu tidak bisa terjadi lagi. Nah, terima kasih Ibu. Nah, semoga ini nanti ke depannya bisa membuat Ibu lebih baik lagi dalam menerapkan KSE di kelas. Kita terima kasih banyak Bapak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Alwi komennya. Observer. Baiklah, setelah saya amati, alhamdulillah antara coach dengan coach terjadi sebuah timbal balik di antara pertanyaan dengan yang ditanyakan sudah nyambung. Kemudian untuk yang coachnya sudah sudah sesuai, sudah bisa membangun pembicaraan tentang masalah mengidentifikasi si kuce dan juga rencananya, rencana yang akan dilakukan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab daripada si kuce itu sendiri. Sedangkan untuk kuce, alhamdulillah sudah memberikan jawaban yang dibutuhkan oleh coach itu sendiri. Sehingga kesimpulan dari kegiatan ini ada sebuah benang merahnya, yaitu tanggung jawabnya dari kesimpulan yang telah dipaparkan tadi. Terima kasih, luar biasa. Oke, ini kita tutup dulu Bu ya. Kita rekodnya kita tutup dulu.